Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tansah mujahaken puji lan syukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmatan saha rahmatan langkung-langkung nikmat sehat lan sempat. Saengga alhamdulillah wonten ing titik wekdal menika kula dalasan panjenengan tasih kepareng pinanggih makempal wonten ing joglo ingkang asri menika kanthi kawontenan ingkang sehat boten kirang setunggal menapa. Shalawat salam tansah kunjut dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra lan pederekipun lan insyaallah ing samangke kula lan panjenengan tansah mawantu sahabatipun yaumul akhir. Amin. Bapak Haji, Ibu Hajah ini kita hormati, gemani wekdal sampun sauntawis siang tungkap sonten, monggo pepanggihan wonten ing siang menika wonten kawiwitan nuwun kepareng kula ngendharaken pepanggihan ing siang menika kanthi rantamaning adicara ing samangke sepindah pambuka kalajengaken sambutan atau wedhar sabda saking sesepuh rombongan terus suwun ing samangke Mas Yusuf. Oh nggih kapunten kita ralat ing samangke tadarus Quran nggih kita maos serat cekak saking Al-Qur'an kasuwun mangke Bapak Haji Iwanto kersa amadegani Bile sampun kangge cekap mangke kajengaken tausiah kaleres wonten ing siang menika sareng nggih sareng ngepasi kaliyan Isra Mi'raj pramila monggo kita suwun ing samangke kita suwun wedhar sabdanipun saking Bapak Haji Samsuri kalajengaken ing samangke kala wong sampun kita sebat sambutan sing sesepuh rombongan mbok bilih ing samangke kalajengaken rembagan mbok bilih wonten ing padhetipun rembag utawi lain-lain mbok bilih sampun kaangget cekap ing samangke kita pungkasi kanthi panutup. Bapak Ibu kita hormati, monggo pepanggihan wonten siang menika kita bika kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kita lajengaken tadarus Quran dumateng Bapak Haji Iwanto wekdal saha Bapak kita aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu dan Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca Al-Qur'an juz amma. Kita baca surat At-Tin bersama-sama gitu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita aturaken dumateng Bapak Haji Iwanto sampun kersa mandhekani tadarus Quran. Adicara kita lajengaken menjih tausiah utawi pengaosan sautawis dumateng panjenenganipun Bapak Haji Samsuri wekdal saha sasana wara kita aturaken sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak haji, wajah yang kami hormati, karena kita diberi sehat walafiat sehingga pada hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan kita dapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Demikian firman Allah dalam surat yang ke-17, yaitu surat Isra, Al-Isra. Bila Allah ngendika subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Aqsa itu artinya jauh. Dari masjidil haram ingkang kala rumiyin kula jenengan sampun wonten ing mriku ya bubuk-bubukan ya tenguk-tengukan nggih salat bola bali. Dari situlah Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah menuju ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh yang namanya Baitul Maqdis ingkang wonten ing Palestina. Dan pun kula jenengan nek direzekikan berkunjung ke sana, karena masjid itu sangat-sangat sangat boleh ngarani luar biasa lah Bapak Ibu. Setelah Masjidil Haram istunipun umroh pranika wonten sing kalian paket teng Aqsa niku bisa lebih dipilih. Ya umroh ya nganggo ditukeh nggih, tapi insyaallah memang Allah menolong kita berkehendak, insyaallah bisa sampai ke sana. Cuman sayangnya gitu, orang-orang yang duit akeh niku iso umroh bola-bali sing doyak li ziarah teng makam Nabi Musa. Padahal makam Nabi Musa bukan berarti niku teng mriku niku Nabi Musa riyen di pun kubur boten. Ya seperti makam Ibrahim itu bukanlah tempat makamnya Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim dipun syariatkan boten. Ini makom ini makom Ibu Soeharto ya. Tapi tidak di sini loh. Ibu Soeharto, Ibu Tin dipun syariatkan boten wonten mriki. Itu seperti itu, termasuk makom Ibrahim, makamnya Nabi Ibrahim yang di mana Palestina. Nah, itu rugi janjanipun sing dikondhawuh itu paling tidak sholat 2 rakaat, apakah tahiyatul masjid atau sholat wud di Masjidil Aqsa. Jadi Isra ini sing dipun Isra itu perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini pusing dinamai Isra. Allazi barokna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang diberkahi oleh Allah. Diceritake tentu kemawon niki wong jare perlu suwe ning bisa nanti. Linuriyahu min ayatina, niku maksude kersane Allah niku bene ingsun Allah iso ngenehi ngerti tondo-tondo kebesaran ingsun, kakuasan ingsun marang sira Muhammad. Linuriyahu min ayatina, Allah berkehendak menunjukkan kebesaranipun datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ben iso cerita datang umatipun maka. Nah, Allah itu memang tidak bisa dihitung apanya, nikmatnya dan sebagainya. Ilmunya nggak bisa ditulis, bahkan ilmunya Allah itu kalau kita pergi ke pantai Parangtritis atau pergi ke laut manapun juga, kita celupkan driji kita ke atas, itu ada air yang menetes, tes satu tetes, itulah ilmu manusia. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, sedangkan ilmu Gusti Allah niku sakit. Ini sak akeh kaya autan, dadi kaya ngopo. Bahkan di dalam surat Kahfi itu dan surat apalagi, tidak hanya surat Al-Kahfi itu, kalau lautan itu dijadikan tinta, kemudian untuk menulis kalimat keagunganipun Gusti Allah, sak laut niku pun tek tinta, sak gedene laut niku pun tek. Kung rampung le nulis kebesaran Gusti Allah, dijukuk oleh 7 laut, ditambah 7 kali lipat dari tinta yang sebesar lautan itu. Gak bakalan kalimat Allah Maha Kuasaan yang Maha Raja di Raja Allah itu ditulis habis, gak bakalan habis. Artinya tidak ada batasnya. Karena itu tidak pantas orang mengadakan kemusyrikan, keserikan, menyembah selain daripada Allah. Yang disembah harus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mempersekutukannya gitu. Itu Pak. Nah, perjalanan Isra itu seperti itu. Perjalanan Nabi di malam hari yang mana diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kendaraan kuda bersayap. Disebut dengan nama buraq. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa dibayangkan kalau orang kafir nggak bakal percaya. Karena perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ini, kalau yang melakukan seorang anak muda yang perkasa, dia naik kuda tanpa berhenti ya Pak ya, terus menerus, tidak perlu leren, itu ditempuh dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah, kalau naik onta pelan-pelan leren itu bisa 100 hari atau 3 bulan. Itu. Kalau anak muda mempeng, dia nggak perlu nginep-nginep mana-mana, terus berjalan terus, itu ditempuh dengan 1 bulan lamanya, itu baru menuju ke Masjidil Aqsa. Berarti kalau PP ya 2 bulan. Tapi cerita itu kan 1 malam. Jadi 1 malam yang sama peristiwa Isra itu terjadi. Ya, banyak orang yang menganggap Rasulullah sudah gila karena ceritanya seperti itu. Ya, dengan Abu Bakar. Nah, Mi'rajnya itu apa? Mi'rajnya ini ya, kita mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, saya sedang mengingatkan ya Pak ya, untuk kita semua bisa cerita dengan anak-anak ini namputune. Jadi Mi'rajnya adalah naiknya Nabi Muhammad SAW bersama Jibril dengan kendaraannya itu menuju ke naiknya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW menuju ke Sidratul Muntaha, naik ke langit. Langit itu ternyata ada berlapis-lapis. Langit itu ada 7 lapis. Setiap langit, langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 bertemu dengan para nabi. Yang pertama, ketika naik di tangga pertama, itu di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Nah, tentu saja setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, dibalas dengan assalamualaikum gitu. Juga
omong-omong ya kaya kula jenengan ketemu antara Nabi Muhammad iku ya omong-omongan kalih Nabi Adam. Karena Allah yang berkehendak untuk menghadirkan Adam walaupun Adam sudah meninggal. Adam sudah meninggal, sudah wafat. Tapi Allah berkehendak untuk mempertemukan Nabi dengan Nabi Adam. Selamat datang wahai anak yang soleh, anak yang soleh. Kemudian setelah itu naik ke langit yang kedua, di sana bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria bersama Nabi Isa bin Maryam. Ini di langit yang kedua. Setelah menjawab salam, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Gitu. Kalau Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan saudara, dan juga itu putra bibinya, saudaraku yang soleh, selamat datang. Semuanya membenarkan akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian naik setelah itu, naik ke langit yang ketiga. Minta dibukakan pintu, diantar oleh malaikat Jibril. Setelah dibukakan pintu, siapa yang ada di sana adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang sudah wafat, tapi Allah berkehendak mempertemukan kepada Nabi Muhammad biar Nabi Muhammad bisa cerita koyo ngopo gantengnya Nabi Yusuf. Setengah keelokan dunia ada di Nabi Yusuf. Luar biasa Nabi Yusuf, sangat tampan sekali. Maka waktu tergila-gilanya Zulaiha dan tidak dipercaya, mongso uyo Zulaiha antek koyo ngono. Entrane gak koyo ngopo bagus sih. Nah sing doma itu kan terus diundang sama Zulaiha kan, datang ke rumahnya. Terus disuguh apa buah apel gitu ya, disuguh buah apel. Ini Pak ya, kira-kira seperti ya Pak ya. Kalau salah wallahu alam, tapi buah. Sini aja tidak kudu tunjai isik kan. Nanti diberi buah sama pisau. Nah, tatkala dipersilakan untuk makan buah itu, teman-temannya Zulaiha yang maidu Zulaiha itu di tengah-tengah itu pada mencari sibuk di buah itu, maka dihadirkanlah, dipanggillah si Yusuf untuk sampai melewati depan para gadis yang cantik-cantik itu. Ya Pak Yusuf. Nah, pamit tenggelan Pak Tuaji. Itu semua gadis kabeh tenggelam. Masuk Mbak Nur ini. Lihat Yusuf kami tenggelam. Nah, nggak terasa padahal dia sedang menguliti buah. Nah, kosong Pak. Wah, darah mengucur Pak. Karena yang dilihat bukan buahnya, tapi sambil gini melihat bagusnya Nabi Yusuf. Itulah yang terjadi, ceritanya seperti itu. Memang benar, Nabi bisa bercerita gantengnya Nabi Yusuf karena memang pernah bertemu Rasulullah SAW dan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Oke, kita lanjutin. Kemudian naik di langit yang keempat ya Pak ya. Tuh. Ketemu siapa di sana? Ketemu Nabi juga, Nabi Idris alaihissalam. Sudah Bapak tuh ketemu Allah kan daki dia datangkan pada Rasulullah. Selamat datang wahai anak yang soleh. Kemudian naik setelah ke langit keempat, naik menuju tangga kelima atau langit. Tangga itu tangga ya, tangga itu terbuat dari cahaya. Naik ke tangga kelima atau langit yang ke lima ya Pak. Ketemu dengan Nabi Harun bin Imran. Harun bin Imran. Ketemu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang wahai anak yang soleh. Itu terus setelah saling berbincang-bincang, kemudian naik lagi, pamit naik langit yang ke-6. Ketemu siapa? Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di sini mulai ada masalah. Mulai ada masalah. Tadi enggak ada masalah, tapi di sini mulai ada masalah. Ketika sudah berbincang-bincang gitu, terus mau Nabi Musa membenarkan kenabiannya, keelokan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ketika Rasulullah ini mau melanjutkan naik ke langit yang ke-7, tiba-tiba ini Nabi Musa menangis.
nangis lugu. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Musa, kenapa engkau menangis? Yang menyebabkan aku menangis apa, wahai Musa? Yang menyebabkan aku menangis, wahai malaikat, adalah pemuda ini. Kenapa emang? Pemuda ini banyak sekali umatnya yang masuk surga, sementara umatku cuma sedikit. Ya, itu cerita seperti itu. Ini Mary dari Nabi Musa, Mary. Ya Pak, ini untuk cerita anak kita. Ini soheh Pak. Kemudian tetap naik gitu. Naik ke langit yang ketujuh, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada waktu itu sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu kalau bagi kita itu adalah Ka'bah. Itu tempat kita tawaf ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kalau Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya para malaikat. Itu bedanya. Jadi malaikat itu kalau tawaf di Baitul Ma'mur, setiap hari yang memasuki Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Setiap malaikat yang sudah memasuki itu tidak akan masuk lagi ke situ. Tiap hari 70.000 malaikat. Coba bayangin Pak Haji. Tiap hari 70.000 malaikat masuk Baitul Ma'mur, tawaf, dan yang sudah masuk tidak akan pernah masuk kembali. Allah mudah menciptakan itu. Bedanya manusia dengan malaikat diantaranya mulai bersaing. Malaikat bedanya ya Pak ya, bisa konsen ya Pak ya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya nih, langsung patuh kepada Allah, langsung bisa bekerja, dicipta jadi langsung kerja. Uang kau iso ngono. Tidak nganggo cilik bayi, mimik sikit digendong ngompol dan lain sebagainya. Tapi malaikat enggak. Langsung diciptakan jadi kerja. Ini malaikat. Itu. Baitul Ma'mur. Nah, setelah itu ini langit yang ketujuh nih. Kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha. Itulah tempat Allah bersemayam, tempatnya Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak bisa digambarkan keindahannya oleh siapapun makhluk Allah, termasuk malaikat tidak bisa menggambarkan keelokan, keindahan Sidratul Muntaha yang memang luar biasa. Nabi yang sampai di situ bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, pulang kondur nggak bisa menceritakan kaya ngopo apike Sidratul Muntaha perbu saking apike nanti ora iso nyritake. Itu ceritanya seperti itu. Nah, setelah turun ketemu Nabi Ibrahim tidak ada masalah. Di langit 6 baru ada masalah. Angger ketemu Musa ada masalah. Ada wahyu apa wae Nabiullah Muhammad SAW dapat perintah sholat 50 waktu. Wah, umatmu itu lemah, gak bakalan mampu lah umat saya yang kuat saja gak mampu. Naik lagi sana, minta dispensasi supaya dikurangi. Akhirnya singkat cerita naik turun Bapak Ibu masih ingatlah cerita itu, naik turun sampai akhirnya jadi 5. Mas, sudah 5 saja masih, wah itu masih berat Pak Muhammad. Umatmu gak akan mampu melaksanakan 5 itu terbukti Pak. Sekarang yang melaksanakan sholat dengan yang tidak, tetap saja lebih banyak yang tidak sholat ya Pak ya. Untuk dunia ini lebih banyak yang tidak sholat. Orang yang sepertiga itu lebih sedikit. Nabi ngendika, aduh wahai Musa, kula pun isin, pun bolak-balik njaluk keringanan, bolak-balik menyang kula pun isin, kula pun ridho. Akhirnya Allah pun ridho. Walaupun menjadi 5 tetap nilainya seperti 50 ketika sebelum dipotong. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini monggo oleh karena itu sholat ini harus kita tegakkan. Akhirnya itu yang saya sampaikan. Intinya ada sholat itu supaya dikerjakan, perintah itu langsung. Satu-satunya perintah Allah yang diperintahkan di langit sholat. Selainnya tidak. Sholat itu yang diperintahkan di langit. Kalau untuk puasa ya kan di dunia, di bumi. Dan harus langit bahkan langsung tinggal jarak 2 bujur anak panah kok
Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wah, luar biasa Pak ini. Welok tenang Pak. Tidak ada hamba Allah yang lain sampai ke situ Sidratul Muntaha itu. Nabi kita itu yang sampai sana. Ke atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah Pak, kita bisa sampai setidak-tidaknya cuma di Mekahnya. Jadi waktu dulu di tempat itu juga sering untuk wirawiri kanjeng Nabi. Kita sudah ke sana. Kemudian di Mina itu juga tempat wirawiri kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi-Nabi yang lain itu wirawiri. Mina, Mekah, ya, Arafah itu tempat persinggahan, tempat itu warna-warnanya para nabi itu. Kita sampai ke sana. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lalu bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan haji kita itu bisa kita jaga kemabrurahnya Bapak Ibu sekalian, sehingga haji yang betul-betul bisa membawa kita masuk surga. Harapan kita. Kemudian mengenai sholat 5 waktu itu, mari kita ajarkan kepada siapapun, termasuk keluarga kita, supaya senantiasa menjalankan dan tidak meninggalkan sholat. Kemudian tetangga-tetangga kita dan juga yang lain-lain. Karena itu, untuk mendukung supaya kita ini bisa terjaga pula, di antaranya pengajian seperti ini ya Pak ya. Pengajian seperti ini bisa untuk saling mengingatkan antara kita. Wongan awake dhewe iki tau kaji kok. Kumindake njur sak-sak kan orang tua. Jadi kan orang tua haji itu memang semestinya dunia itu agak berbeda. Bukan agak berbeda ya, memang berbeda ya Pak Tuasi. Harusnya sudah berbeda. Kalau orang sudah siap berhaji, itu siap merubah ya Pak, merubah diri sendiri yang lebih baik. Ya gitu Pak. Jelas tidak puas dengan mendengarkan cerita saya ini, karena ini memang masih belum banyak sekali menceritakan Isra Mi'raj itu panjang, tapi karena waktunya sudah hampir sore, jadi kami mohon maaf ya, sampai di situ aja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bapak Haji Samsuri. Bisa lajengipun sambetan pauter sabda saking sesepuh rombongan. Bilih wonten bab-bab ingkang badhe dipun aturaken, wekdal kita aturaken semonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kalau jamaah haji kita talbiyah ini baru kurang mantap. Kita talbiyah dulu 3 kali. Jadi kita ya, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang saya hormati Bapak
haji dan hajah sekalian serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kita, ya karunia serta nikmatnya yang tak pernah kita bisa hitung hingga pada hari ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pertemuan rutin pengajian pertemuan 2 tahun 2018 ini. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya Allah. Bapak, Ibu Haji dan Hajah sekalian berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah bisa hadir di sini walaupun jauh dari target kita. Ya alhamdulillah kita sudah bisa menghadiri, itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang saya ingin mengucapkan adalah terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua hadirin yang telah bersedia hadir untuk meluangkan waktu di acara siang hari ini. Acara kegiatan ini insya Allah kita langgengkan dengan maksud untuk menjalin tali silaturahim, juga menjaga kemakburan haji kita di rombongan 2 Alba 2018. Alhamdulillah hari ini pertemuan ini dapat terlaksana oleh Regu 1 bertempat di dalam Museum Haji Muhammad Soeharto, dan museum ini kita duduk di sini, ini tempat lahirnya Bapak Haji Muhammad Soeharto di tempat ini. Nah, kalau kita lihat di pojok sana ada sumur, itu sumur berkah, itu sumurnya Bapak Haji Soeharto kecil. Itu informasi yang kami dapatkan. Yang kedua tadi terima kasih tausiah sudah diberikan kepada Bapak Ansuri. Semoga amal yang bisa kita dapatkan dari tausiah itu bisa kita amalkan kepada anak cucu kita barangkali. Amin. Untuk yang ketiga itu pengumuman barangkali pengumuman rombongan untuk pengajian berikutnya. Untuk pengajian berikutnya itu jatuh di rombongan Regu 3 nih. Regu Pak Buaji, karunia Pak Buaji, barangkali nanti kesepakatan Regu 3 atau tadi barangkali masukan dari Bapak Samsuri untuk bertempat di tempatnya Pak Kadari dan Ibu, karena memang beliau karena kondisional tidak bisa hadir, padahal dulu waktu masih sehat alhamdulillah hadir terus. Ini usulan, barangkali nanti Pak Haji bisa mengembusi. Kalau tidak ya monggo nanti Regu 3 dipun silakan. Barangkali akhirnya demikian informasi. Nanti sebelumnya bisa diumumkan informasi ke saya untuk dibuatkan undangan biar tidak terlepas. Akhirnya untuk pengumuman yang ketiga itu, yang terakhir demikian. Saya kira begitu dulu untuk akhir kali. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan ucapan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mekaten sambutan sebagai ketua rombongan. Alajengipun wabilih saking ibu-ibu itu mau main guru mawon ya.
Kita mendung nih kayak kalau tinggal kok piringnya kakak sing tidur. Mbok pilih wonten masukan usulan lan pemanggih monggo. Bukar sinah usul. Terus mbok pilih kita nilai Ramadan itu sekitar tanggal 23 Maret ya. Terus Idul Fitri yang sekitar tanggal itu tapi April. Terus mbok pilih pengajian di April akhir nopo awal Mei. Nah, paling boten wekdal niku. Terus mangke monggo amargi ingkang titipan campur menika regunipun Pak Tuaji monggo mangke rembagan rumiyin. Wonten usulan nek isa nangane Pak Haji Kadari ya monggo. Nek nangane Pak Tuaji niku gone kathah Pak Samsuri. Ten kidul niku nggih gedung tingkat mesti oleh. Ten gedung dakwah niku. Sian. Nggih, terus tengene masjid niku nggih ageng. Nah, terus boten kaya wong nggone. Nggih masalah sanesipun monggo mangke dipun penggat. Nek kira-kira rada kabotan nggih mengke matur kalih Pak Taron piye carane supaya saged terselenggara ngoten niku Pak nggih. Jare nggih napa-napane maweh nganu mawon konsultasi kalih Pak Taron. Ngoten nggih. Nek tabiyon insyaallah Pak Haji saged sanes-sanesipun kok pilih menawi ngersakaken ustaz sing rada anu nggih. Nah, nika nek gedung dakwah nika sinten? Pak Dita, nggih, nyuwun Pak Dita tausiahipun saged. Nggih monggo sing penting rembagan. Ngoten wonten bab sanes Pak Haji Samsuri ayo wonten Bapak Ibu kita hormati, wonten ketak pantes menawi kita berlama-lama, monggo kita tutup pepanggihan menika. Namung saderipun kita tutup inggo pilihan yang kita nderekaken nambahin pepanggihan awit purwa jalan wisana pinanggih lepat saklentu mawan tuwanipun pangapunten. Monggo pepanggihan kita tutup kanthi wasan hamdalah kita derekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.